Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel pengembangan diri saya, Angga Ferry Setiawan. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya seperti ini ke saya. Kak, bagaimana sih caranya agar surat lamaran kita bisa dilirik HRD? Maka dari itu saya hadirkan sebuah tema berjudul Tips Lamaran Dilirik HRD. Baiklah, sebelum saya memulai materi ini, saya ingin jelaskan dulu nih perjalanan karir saya. Jadi, saya dulu pernah punya cita-cita menjadi seorang HRD, teman-teman. Meskipun background saya ini adalah seorang sarjana pendidikan. Dan karena saya memiliki aktivitas di dunia organisasi, dan ternyata relasi itu sangat penting. Akhirnya membawa secara singkat saya menjadi seorang HRD. Bahkan tidak hanya HRD biasa, saya menjadi seorang manajer HRD atau HR manager. Saya menjadi HR manager pada tahun 2020 kemarin di sebuah perusahaan food and beverage yang ada di kota Purwokerto di Jawa Tengah. Saya selama menjadi manajer HRD di sana diberi tugas bersama tim saya untuk membuka 8 outlet baru di 8 kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Artinya kami melakukan rekrutmen, kami melakukan seleksi selama beberapa bulan karena harus run dan harus beroperasi outlet yang kita ingin buka. Kurang lebih kami sudah menyeleksi 2000 orang lebih pendaftar, dan dari 2000 orang ini yang masuk ke email kami, tentu saja kami melakukan seleksi. Tidak semua email yang masuk, surat yang masuk kami terima. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya sudah lakukan selama ini, saya ingin memberikan tips nih dari sudut pandang seorang HRD. Karena saya sudah menjadi HRD. Saya punya 5 tips. Jadi ini saya sederhanakan agar lebih mudah dipahami. Tips yang pertama, utamakan. Apa maksud utamakan? Utamakanlah kurikulum vitae daripada application letter, daripada surat lamaran. Jadi, dari sudut pandang kita sebagai seorang HR, ternyata kita lebih memilih untuk menilai CV daripada surat lamaran. Artinya kalau diprioritaskan, diutamakan, maka yang nomor 1 akan kita pilih adalah CV-nya. Karena CV langsung menjual nilai dari si pelamar itu. Nah, surat lamaran itu hanya sebagai nilai plusnya saja, nilai tambah. Kalau memang masih kurang, kita coba cek surat lamaran. Jadi kalau pengalaman saya, surat lamaran itu pun sifatnya hanya untuk menilai seberapa karakter seseorang ya. Karena dari bahasanya, dari tulisannya, dan dari susunan kata-katanya. Namun sekarang yang namanya surat lamaran itu sudah banyak didapatkan. Artinya banyak yang copy paste dan itu tidak menjamin juga. Oke, kemudian tips yang kedua, urutkan. Nah, ini wajib karena dengan mengurutkan ini akan memudahkan HRD untuk menilai. Urutan yang benar untuk menyusun sebuah lamaran adalah yang pertama itu ya CV, teman-teman. Jadi kurikulum vitae ini wajib nomor 1. Kemudian baru yang kedua adalah surat lamaran. CV menjadi penilaian yang mutlak. Maka utamakan CV menjadi nomor pertama dalam dokumen yang teman-teman kirimkan. Jadi karena penelitian ternyata menunjukkan bahwa kebanyakan orang itu nomor satunya itu surat lamaran. Padahal HRD menginginkan yang nomor 1 CV. Maka mulai sekarang gantilah nomor urutan dokumen lamaran Anda menjadi CV di nomor 1, baru lamaran di nomor 2. Nah, yang ketiga ini adalah dokumen-dokumen pendukung. Secara urutan seperti ini yang ingin memudahkan HRD menilai. Yang ketiga adalah portofolio, yaitu sebuah berkas yang menunjukkan hasil karya kita selama kita melakukan produktivitas ya. Kemudian urutan yang keempat adalah paklaring. Kalau teman-teman sudah pernah bekerja, karena ini akan langsung menilai memberikan penilaian, memberikan pandangan kepada HRD bahwa orang ini sudah punya pengalaman lebih daripada fresh graduate lainnya. Kemudian yang kelima baru ijazah ya, scan. Kemudian yang keenam ada transkrip dari nilai ijazah tersebut. Kemudian yang ketujuh fotokopi identitas diri atau KTP. Nah, kenapa KTP di nomor 7? Karena sebenarnya identitas diri secara umum sudah dijelaskan di CV di nomor 1.
Tapi untuk kepentingan kelengkapan dokumen tetap perlu ada KTP, biasanya meminta dari setiap perusahaan. Kemudian yang 8 biasanya SKCK, surat keterangan catatan kelakuan. Kemudian baru yang ke-9 ini dokumen-dokumen yang lain, misalnya ada surat sehat, sertifikat, dan sebagainya. Ini penting untuk mengurutkan seperti ini, karena dengan mengurutkan akan memudahkan HRD untuk menilai. Kemudian tips yang ketiga, satukan. Satukan ini adalah dari dokumen yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Jangan sampai itu dikirim sendiri-sendiri ya. Lamaran sendiri, CV sendiri, lalu ijazah sendiri dan sebagainya. Ini akan sangat merepotkan HRD. Bahkan kalau biasanya saya kalau menerima email yang seperti itu, saya tidak buka. Karena itu akan membuang banyak waktu. Maka satukan jadi satu, masukkan ke Microsoft Word ya. Jadi urutkan mulai dari CV dan seterusnya, kemudian jadikan PDF. Ini wajib. Jangan dalam bentuk Word, tapi harus dalam bentuk PDF agar lebih simpel, lebih mudah. Nah, setelah disatukan, tips yang keempat yaitu sesuaikan. Nah, ini penting untuk menyesuaikan ukuran dari dokumen kita. Coba dicek setelah save as PDF, setelah di-save sebagai PDF, berapa ukuran dari dokumen teman-teman. Saran saya jangan sampai ukuran dokumen yang sudah disatukan itu melebihi 2 MB. Pastikan itu di bawah 2 MB. Mas, bagaimana jika dokumen kita ternyata di atas 2 MB? Nah, cobalah untuk mengkompres dokumen itu. Cara untuk mengkompres dokumen sekarang sangat mudah. Teman-teman bisa memakai website. Salah satu website yang biasanya saya pakai itu ada Small PDF atau I Love PDF. Teman-teman bisa diklik saja di internet dan itu akan muncul. Kita tinggal unggah dokumen kita, kemudian milih untuk kompres. Ukurannya akan lebih diperkecil. Mungkin yang tadinya 3 MB akan bisa sampai 1, berapa MB. Di bawah 2 MB. Pastikan maksimal 2 MB. Karena ini akan sangat mempengaruhi HRD untuk mendownload atau tidak. Apalagi kalau sampai puluhan MB, ini mungkin akan menyita banyak waktu HRD untuk mendownload dokumen tersebut. Kemudian tips yang terakhir, yang kelima, sempurnakan. Yang harus kita sempurnakan adalah yang pertama email kita, teman-teman. Email artinya nama email kita. Pastikan nama email Anda itu bukan nama alay, tapi nama lengkap Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah foto diri Anda di email tersebut. Pastikan fotonya bukan foto yang narsistik ya, tapi foto yang memang menunjukkan bahwa Anda penuh semangat ya. Penuh semangat dan juga positif di sana. Kalau bisa harus ada fotonya agar HRD semakin trust. Kemudian yang ketiga adalah subjek di isi email itu. Dipastikan di subjeknya terisi. Biasanya kalau mengisinya seperti ini. Lamaran, strip, posisi lamaran yang Anda lamar. Jadi misalkan Anda melamar di HRD, maka lamaran strip HRD atau admin, lamaran strip admin dan seterusnya. Tulislah itu di subjek sehingga pada saat melihat sudah langsung paham, oh ini melamar untuk posisi ini. Kemudian isi, jangan sampai isinya kosong meskipun kita sudah melampirkan dokumen di sana. Isinya kalau teman-teman bingung menuliskan isi dari email, maka tinggal copy paste saja dari lamaran. Dimasukkan ke email, isi dari surat lamaran, dari salam sampai penutup. Itu akan memudahkan teman-teman. Dan dari kelengkapan subjek, nama, foto, dan isi itu akan menunjukkan bahwa Anda serius untuk melamar di perusahaan itu. Ini akan menunjukkan Anda sebagai seorang yang kerja keras, seseorang yang memang ingin sungguh-sungguh bekerja bersama perusahaan tersebut. Maka sempurnakanlah email Anda. Itu tips dari saya, 5 tips sederhana, utamakan, urutkan, satukan, sesuaikan, dan sempurnakan. Karena apa? Karena HRD itu menerima ratusan sampai ribuan email. Bahkan info terbaru kemarin pada saat Raffi Ahmad, Rans Entertainment membuka lamaran, dia sampai menerima 100.000 lebih lamaran masuk. Otomatis HRD kemungkinan nggak akan buka satu persatu ya, tapi akan lebih memilih yang menurut mereka menarik dan juga tidak merepotkan mereka. Jadi pastikan lamaran yang Anda kirim itu lamaran yang paling penting adalah tidak merepotkan HRD untuk membukanya dan juga menarik. Itu sementara tips dari saya agar teman-teman bisa dilirik lamarannya oleh HRD. Semoga bermanfaat dan menjadikan teman-teman mendapatkan pekerjaan sesuai impian Anda.